ulang ya. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Kali ini di topik 10 dengan tema klasifikasi dengan algoritma naive Bayes ya. Ini bacanya ini orang Prancis sih, naive Bayes ya boleh. Oke, materinya bisa kamu klik di ini, materi pertemuan 9. Oh sorry, bukan 9, 10 harusnya ya. Itu salah ngetiknya deh. Oke, saya buka aja slide-nya. Nanti saya demokan dengan Excel boleh ya, cara nanti di contoh kasus yang ada di slide ini ya, saya hitungkan. Kalau teorinya simple ini, hanya ada 10 slide ya, enggak banyak nih slide-nya. Simple ya, jadi Bayesian classification ini konsepnya menggunakan probabilitas ya. Jadi untuk menentukan kelompok sebuah data itu dengan probabilitas. Kelompok sebuah atribut, sekumpulan atribut itu masuk ke kelompok mana ya, itu kriterianya dengan menghitung probabilitas kemunculannya gitu ya. Nah, ada beberapa simbol ini, kalau ada simbol PH /X, nah ini maka ini dibaca kemungkinan H benar jika X adalah kumpulan atribut. Nah gitu ya. Di X ini syaratnya kemungkinan H ini muncul nih berapa gitu ya. Kemudian kalau ada simbol PH berarti kemungkinan H di data independen terhadap X. Nah, tapi bisa juga ini H dan X-nya muncul langsung apa namanya? Kalau di object oriented itu bukan ya, pokoknya item ya, langsung muncul item datanya bisa nih. Jadi misalnya probabilitas munculnya single, kriterianya single, misalnya klasifikasi single. Jika datanya adalah muka sayu, baju berantakan, jalan sendiri, nah misalnya gitu ya. Ini bayangkan ini teks ini kan. Nah, jadi kita bisa juga untuk analisis teks, teks analisis ya. Nah, biasanya kalau di analisis teks nanti untuk sentimen analisis nih, tentukan apakah sebuah kalimat ini positif, negatif atau netral, nah gitu ya. Itu terus juga bisa misalnya ke kelompok yang lain, misalnya berapa probabilitas kalau ditulis simbolnya nih ya, P non single, muka ceria, baju rapi, jalan selalu berdua. Nah, ini berarti probabilitas munculnya non single ya. Oke, nah, kalau P single saja berarti probabilitas munculnya single ya, berarti dihitung jumlah semua yang single, data yang atributnya single gitu ya, dihitung jumlahnya terus dibagi dengan seluruh datanya gitu ya. Nah, konsepnya gini aja, simpel aja. Nah, cuman kalau kamu mau ngelihat simbol-simbol ini pasti pusing nih. Ini simbol ya statistik matematik ya, matematika statistik ini. Kemudian akan ada mata kuliah statistik probabilitas ya. Ya ini terapannya sekarang. Kalau ngerti statistik, menguasai ya, hebat yang bisa data analitiknya kuat ya. Nah, ada lagi istilah kalau ada simbol PH/X ini namanya posterior. Kalau PH ini namanya a priori gitu ya. Nah, kalau kamu bisa mencari P probabilitas munculnya X pada H gitu ya, probabilitas X jika diketahui bahwa H benar ya. Nah, ini disebut dengan data training gitu ya. Kegiatan klasifikasi itu adalah kegiatan mencari PHX ini yang paling maksimal. Jadi kalau ada beberapa nilai PHX yang ditemukan, maka cari yang paling besar, yang maksimal gitu ya. Nah, teorinya adalah PHX itu sama dengan PX/H dikalikan dengan PH dibagi dengan PX. Nah, nanti kalau melihat contohnya mudah cara ngitungnya ya. Kalau rumusnya ya kayak gini lah. Nah, ini contoh klasifikasi tadi ya. Nah, kalau X itu muka cerah, jalan sendiri, baju rapi, kelompoknya single atau non single. Nah, jadi kalau kita sudah punya klasifikasi ya tadi, klasifikasi single dan non single gitu ya, maka kalau kita entry dengan sebuah data ya, ada orang nih mukanya cerah, jalan sendiri, baju rapi. Nah, apa dia single atau non single nah kayak gitu. Untuk prediksi, jadi bisa untuk prediksi. Contohnya gitu kasusnya. Oke. Terus nah rumus lebih detailnya seperti ini, cara menghitung probabilitas pada data yang ke I gitu ya. Nah, untuk contoh mudahnya gini, misalnya ada contoh seperti ini ya. Ini contohnya, oke, contohnya seperti ini.
Nah, ini tabel bukan ya, mudah-mudahan ini tabel ini. Oh, mudah-mudahan tabel ini. Kalau tabel saya bisa pindah langsung ke Excel ini. Kita pindah ke Excel ya. Halo, Pak Ju. Tolong matikan mic-nya aja ya. Ini saya rekam loh ya. Nanti kamu viral di YouTube kamu kalau kamu hidupkan suara kamu ya. Matikan mic-nya aja. Aja gulanya nggak lama-lama. Nah, lihat mau saya masukkan data yang ada di slide tadi ya ke Excel ini. Terus mau kita coba analisis ya. Kita akan menentukan model klasifikasinya ya dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Ya. Nah, ini saya ini. Jadi datanya ini adalah ada 5 kolom nih ya, ada 5 atribut yaitu umur, pendapatan, terus statusnya ya. Statusnya itu pelajar atau bukan nih. Kalau no berarti bukan pelajar, student. Kalau yes berarti dia student, pelajar ya. Credit rating. Oh, ini apa? Atribut dia kalau ngambil utang ya. Ada yang fair, ini berarti wajar. Jadi kalau punya utang ya dibayar gitu ya. Ada yang excellent, ini pasti enggak pernah telat bayar dan terusnya ya. Fair, excellent. Nah, jadi ada yang normal, kadang terlambat bayar tapi masih bayar lunas ini itu ya. Ada yang excellent gitu ya. Ini credit rating ini didapat di Bank Indonesia nih. Bank Indonesia tuh punya loh datanya loh. Setiap orang, setiap kakak itu, setiap nomor NIK itu kalau utang cak mano dia punya datanya loh. Diambil dari data di bank ya. Nah, gitu contohnya ya. Jadi terus ini umur ya, umurnya dikelompokkan ada yang kurang dari 30, ada yang 30 sampai 40 dan terusnya lebih dari 50. Terus peluang dia membeli komputer. Jadi kalau contohnya ini data yang pertama ya. Umurnya kurang dari 30, pendapatannya tinggi, bukan pelajar, kredit ratingnya fair, maka dia kemungkinannya membeli komputer tidak gitu ya. Tidak. Tapi kalau umur 30 sampai 40, income-nya tinggi, bukan pelajar, dia fair ya, kredit ratingnya fair, nah dia kemungkinan beli komputer nih. Ya, umurnya antara ini berarti ya. Atau ada juga nih excellent ya, yang excellent ini bisa aja ya. Umurnya antara 31 sampai 40, pendapatannya rendah, tapi dia pelajar gitu ya. Mahasiswa, pelajar nih. Terus kredit ratingnya excellent nih, enggak pernah ngemplang utang. Nah, dia kemungkinan beli komputernya dia besar. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin modelnya ya. Caranya kita menggunakan teorema Naive-Bayes yang ini saya kecilkan dulu ya biar kelihatan ya datanya. Nah, biar algoritmanya kelihatan, saya mau pasang ke sini. Ini. Terus ini algoritmanya tadi, cara ngitungnya ya ada di slide berikutnya ya. Nah, kita lihat di slide ini. Nah, ya. Jadi di slide ini tunggu ini ya. Terus saya agak lambat nih. Sorry. Terus saya agak lambat, tunggu ya. Lag nih komputer saya enter ya. Oke. Nah, coba ini Excel yang satunya. Oh, ini nah sudah saya coba ya. Kita muncul terus. Nah, oke. Ini slide-nya. Nah, ini cara ngitungnya ya. Kita lihat. Ini pakai PowerPoint ini berat ya filenya ya. Mending dibikin PDF, tadi saya belum sempat tadi. Jadi pertama kita menghitung probabilitas munculnya yes dulu nih ya. Nah, kita lihat ya, datanya kan ada 14 ini. Lihat dari sini sampai sini, kalau itu ada 14 nih. Nah, yang yes ini ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9. Berarti probabilitas munculnya yes itu sama dengan 9. Nah, kenapa hilang? Bentar ya. Ctrl Z. Oh, ini. Oke.
probabilitas munculnya atau kemungkinan seseorang itu membeli komputer, yes. Bila ini probabilitas komputer, proses kompres ya, dengan ini probabilitas, saya tulis di bawahnya sama dengan apakah saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, jaringannya agak ini tadi. Oke, kita akan lanjut lagi. Oh, sorry. Ini saya share screen lagi ya. Share screen lagi. Oke. Oke, sini saya share. Nah, ini kelihatan ya. Untuk saya tandai blok ya. Jika dari ring ya, itu kan masukkan ring ya, dari data yang ke-1 itu sampai data yang ke-14 ini kita blok. Nah, untuk mendapatkan ringnya, terus kriterianya. Kriterianya misalnya sama dengan yes. Nah, gitu ya. Nah, ini taruh tanda petik ya, kriterianya taruh dalam tanda petik. Nah, keluar. Kita oke. Oh, sorry. Apa nih kriterianya? Oh, nggak pakai sama coba ya. Oh, nih. Oh, tanda petiknya nih yang salah nih. Kriterianya sama dengan tanda petik 2 mungkin, tanda petik 2 sama dengan yes. Nah, gini harusnya. Nah, betul kan? Nah, ada 9 nih, ya. Ya. Nah, ini rumusnya. Oke, sekarang kita akan menghitung yang no. Nah, yang no berapa? Yang no berarti kita copy aja nih perintahnya. Oh, tapi kalau di copy nanti tanda alamatnya juga saya tulis aja lah ya. Count if count if. Nah, jangan salah perintahnya. Count if ring, kita tanda blok lagi ring tempat datanya tadi gitu ya. Oke. Nah, terus titik koma tanda petik sekarang sama dengan no gitu ya. Tentu teksnya harus konsisten ya, ngetiknya di Excel-nya harus konsisten. Kalau huruf kecil semua. Oke. Nah, keluar ya. Artinya ada sama dengan 5 ya. Oke. Nah, ini yang beli no. Ya, sorry ini saya pindah dulu nih harusnya ya. Saya kasih keterangan dulu. Oke, ini probabilitas yang belinya no. Nah, gitu ya. Harusnya kecil semua nih, no. Nah, gitu ya. Harusnya ada persis ya. Oke, nah probabilitasnya gimana? Probabilitasnya berarti sama dengan ini ya, cacah yang yes ini dibagi dengan banyaknya data dan 14 ya. Oke, kita aja nah, ini 0,643 sekian. Nah, sama ya. Ini dibulatkan ya. 0,6428 sekian dibulatkan 0,643 ya. Nah, yang ini berarti tinggal cacah yang kita hitung tadi dibagi dengan 14 juga. Nah, gitu ya. Nah, ketemunya itu. Oke, 0,35. Nah, dibulatkan 357. Oke. Itu ketemu probabilitas PCI namanya. Terus berikutnya sekarang kita akan menghitung masing-masing nih, masing-masing kelompok ya. Jadi misalnya
berapa probabilitas yang umurnya kurang dari 30 dan beli komputernya yes. Jadi kita hitung ini ya, saya copy aja nih. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya saya demokan sini. Saya demokan beberapa aja ya, nanti seterusnya kamu bisa perdalam, ikuti langkah yang saya lakukan, kamu coba sendiri pakai Excel ya, dengan data yang ada di slide itu ya. Ini saya copy teks dulu nih. Nah, mau copy teks dari PowerPoint ke Excel tambah lama ya. Nah, sabar ya. Nih kalau kita hitung dia kan nah, lihat yang umurnya kurang dari 30 dan dia yes. Kan mana yang yes kurang dari 30 ya? Mana? Ini satu ya, ya ini kan, ya satu ini ya. Nah, terus satu lagi mana? Kurang dari 30 yes. Nah, ini ya. Nah, saya kasih tanda nih. Ini ya, saya kasih tanda misalnya ini. Sama ini. Nah, berarti cuma ada dua ya. Nah, karena cuma ada dua, nah, kalau kamu mau hitung sih boleh. Kalau mau pakai kamu hitung nih syaratnya nih masukkan aja di Excel-nya tadi. Ya, jadi syaratnya di perintah kon ini ya. Nah, ini pakai N ya. Kolom syaratnya kolom yang kolom ini sama dengan, tapi ini per kolom dia. Ya. Bisa sih perintah if-nya ini dikembangkan nih bisa ya. Oke, karena kita hemat waktu dan ini hanya dua mudah ya. Jadi ini ketemunya dua ya. Nah, karena itu probabilitasnya adalah sama dengan, saya taruh ke di sini ya. Nah, berarti sama dengan 2 per, nah yang ado yes kan 9 ya. Ini yang ado yes-nya tadi kan jumlahnya 9 ya. Karena itu nih hanya 2 dibagi per 9. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang umurnya kurang dari 30 tapi dia no, ini saya copy gini. Tapi dia no ya. Nah, ada berapa dia kan? Nah, dia no. Nah, kalau kita cari di sini kurang dari 30 no ya. Nah, ini satu ya. Nih, saya kasih warna ya misalnya, kasih warna ini misalnya. Nah, terus mana kurang dari 30 dia no. Ini no lebih. Nah, ini 30 nih kurang dari 0 juga ya. Nah, oke, saya tandai ya. Kalau mau dihitung manual kayak gitu ya. Mana lagi? Kurang dari 30 dan dia no. Nah, ini ya. Ini berarti ya. Ini no juga kan. Nah, ada 3 ya. Oke. Ada 3 berarti dia probabilitasnya sama dengan ini ada 3. Berarti probabilitasnya adalah sama dengan 3 ini dibagi dengan yang no-nya. Yang no-nya kan berarti 14 dikurang 9 ya. Tinggal 5 ya. Oke, dan ternyata dihitung semuanya ini. Nah, sekarang model yang kita dapat apa? Ya, jadi kalau udah kamu hitung semuanya kayak gini, ya, semua kelasnya itu sudah kamu hitung ya. Jadi hitung juga berdasar kelas income ini ya. Yang income-nya medium, yang beli berapa, yang tidak beli berapa. Kalau yang kelasnya berdasar ini ya, status mahasiswanya ya. Yang mahasiswa yang beli berapa, yang mahasiswa yang tidak beli berapa ya, ketemu semuanya probabilitasnya. Terus kredit ratingnya tadi ya, yang fair dan beli berapa, ya, yang fair tidak beli berapa. Nah, dan terusnya. Maka kita bisa membuat klasifikasi. Misalnya kalau ada data seperti ini. Ada data ya. Datanya ada seseorang umurnya kurang dari 30, terus income-nya medium, dia statusnya pelajar, yes ya. Nah, kredit ratingnya fair. Dia kemungkinannya beli apa tidak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya kita hitung dulu yang tadi ya PXCI-nya tadi ya. Jadi kemungkinan ini X ini beli komputer ya, kemungkinan beli komputernya yes kan. Berarti kan dia harus kurang dari 30. Berarti ini ya 0,22 probabilitasnya ya kan. Terus medium dan dia beli komputer. Mana medium dan beli komputer. Berarti 0,44. Ini kan ya probabilitasnya ya. Nah, ini saya tanda nih, saya tanda ya. Jadi yang dipakai ini
Ini saya tandai pakai garis bawah misalnya nah, oke. Terus ini ya untuk memprediksi data ini, data X ini. Terus dia harus pelajar ya. Nah, studentnya harus yes ya. Mana student yes. Nah, ini ya student yes beli komputer ya. Nah, berarti ini probabilitasnya adalah 0,666 sekian gitu ya. Terus kredit ratingnya fair. Nah, jadi wajar lah ya. Berarti fair dan yes. Berarti probabilitasnya ini 0,667 sekian ya. Oke, nah ketemu angka nanti. Sedangkan kalau dia kemungkinan beli komputernya no ya. Nah, ini kan kalau yes tadi ya. Kalau no-nya no berarti yang kita masuk nih yang 0,6 ya kan. Kali 0,4 kali 0 dan terusnya ya. Ketemu angka ini yang satunya 0,044, satunya 0,019. Desak mana nih coba? Desak yang atas apa yang bawah? Berarti kan dia desak 0,44 ya. Nah, kita hitung sekarang coba. Kalau probabilitas X itu dikalikan dengan PCI ya. Probabilitas X beli komputer yes. Nah, itu nilainya kan tadi kan 0,643 ya. PXCI ya. PXCI. Oh, PXCI-nya kalau yes itu 0,044. Nah, kita hitung ya coba ya. Saya kecilkan pakai Excel ya. Dari mana nih ketemunya angka ini? Angka 0,028. Nah, gitu ya. Kita hitung nih, ya. Ini asalnya dari probabilitas orangnya itu beli komputer kalau dia kriterianya umur, income dan status pelajarannya tadi jawabannya yes tadi ya. Ini sudah kita hitung yaitu ketemunya 0, ini ya yang angka pertama ini. Nah, yang ini ya 0,44 sama dengan 0,044 gitu ya. Nah, dikalikan dengan P base yes, kemungkinan beli komputer tadi kan ini ya. Nah, 0,643 kan? Jadi ini kita kalikan dengan 0,643. Nah, enter. Nah, ketemunya adalah 0,28 sekian. Nah, sama tadi ya. Ini ya 0,028 sekian gitu ya. Sedangkan kalau dia probabilitasnya no, enggak beli komputer ya. Jadi berarti yang ini, yang kedua ini ya, ini tadi ketemu probabilitasnya adalah 0,019 ya. Ini berarti dikalikan dengan kemungkinan tidak beli komputer tadi ya, yang di atas tadi ya, semestanya ini 0,357. Nah, itu 0,357. Oke, kita enter. Nah, ketemunya 0,06 sekian ya, dibulati 0,67 nih ya. Nah, bisa mana nih antara angka ini dan ini? Bisa mana coba kalau saya kecilkan ini angka di belakang komanya ya. Coba saya kecilkan. Nah, gini. Nah, lihat. Yang ini kan 0,3 ya. Sedangkan yang ini 0,01 nih. 0,03 sama 0,1 besar mana coba? Jadi, nah ternyata besar yang ini ya. Nah, dari data ini tadi artinya bisa kita simpulkan dari data ini ya yang mau kita klasifikasikan X tadi ya. Ya, berdasarkan model data yang kita buat ini namanya model, ini data model ini kita hitung. Nilai-nilai probabilitasnya namanya data model. Ini kalau X-nya adalah seseorang yang umurnya kurang dari 30, pendapatannya sedang, ya, statusnya pelajar, dan kredit ratingnya fair, maka kemungkinan dia untuk beli komputer lebih besar dibanding dia tidak beli komputer. Nah, gitu maksudnya. Ini kalau orang bisnis kan penting banget ini. Ada customer datang, ditanyoi dia. Adik umurnya berapa kan gitu ya. Kalau kamu sales misalnya, nah terus kamu bisa ngitung probabilitasnya. Atau misalnya kamu sales motor misalnya, bisa pakai sales motor kamu kalau kamu punya data sebelumnya, ini kayak ini
di contohnya hanya ada sekitar 14 data kan. Dengan 14 data kamu bisa bikin model ya, model analitiknya gitu ya. Nah, setelah ketemu rumus modelnya ini, ya, nilai-nilai probabilitas ini, kamu bisa memprediksi customer berikutnya yang kamu dapetin kemungkinan dia beli motor atau mobil apa tidak gitu ya. Berdasarkan kriteria umurnya, pendapatannya ya. Nah, kalau orang bisa lebih kompleks lagi, gajinya misalnya, umurnya, terus mungkin jumlah keluarganya ya, dia punya tanggungan keluarga banyak apa tidak ya. Nah, kredit rating tuh kalau kamu orang kredit bisa nih dapetin orangnya, orang tuh kredit ratingnya apa tahu tuh mudah tuh. Punya itu data bank leasing tuh punya dia datanya. Tiap orang se-Indonesia dia punya datanya karena ini mengaksesnya di Bank Indonesia ya. Nah, ini kamu bisa memprospek orang ya. Nah, terapannya gitu kalau di bisnis. Ini kalau orangnya prospeknya probabilitasnya tinggi untuk beli kan tinggal di apa apa namanya di prospeknya ya, prospeknya lebih intensif lagi ya, datangi rumahnya ya. Paling nggak nak beli misalnya itu kan diiming-imingi lagi dengan hadiah ini itu sehingga lebih memastikan orang itu membeli produk. Nah, itu ini terapan dari teori Naive Bayes. Coba sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan. Ini kalau di komputer saya ini semua tabel ini keluar loh. Ada yang ngeluh di grup itu tabel ini nggak keluar tugasnya, ini keluar semua nih kalau saya klik. Nih tabelnya. Kalau yang pertemuan 9 tugasnya kan ini diklik ada tabelnya di tempat saya ada nih. Kalau kamu nggak muncul ya coba kalau pakai HP nggak muncul coba pakai laptop atau sebaliknya ya, begitu. Ini ada nih. Nah, kalau yang sebelumnya kemarin pakai itu ya pakai apa 3D season ya, pohon keputusan ya. Ya, kalau pohon keputusan ya. Lain lagi kalau pohon keputusan tuh bikin grafik pohon keputusan ya. Kalau pakai Naive Bayes ini pakai dengan menghitung probabilitas kemunculan sebenarnya. Probabilitas sebuah data itu munculnya itu berapa kali dalam data yang kamu sudah ada gitu ya. Nah, ini namanya data latihnya nih. Ini data trainer namanya ya. Jadi 14 data yang kamu punya ini mana tadi yang di slide ya. Nah, ini kali ini tugasnya ya. Data ini, nah ini namanya data trainer ya. Ini data trainernya. Nah, kamu sudah tahu nilai probabilitasnya nih. Nah, ini nilai trainernya, ini model datanya. Ya. Nah, baru dipakai untuk memprediksi. Contohnya misalnya kamu punya data baru, ada seseorang umurnya. Kalau kamu latihan boleh nih. Coba kalau orang umurnya 1 sampai 31 sampai 40 pendapatannya tinggi misalnya atau sedang juga boleh ya, statusnya bukan pelajar nih. Nah, kredit ratingnya tinggi misalnya. Nah, ini kemungkinan dia beli berapa probabilitasnya. Kemungkinan tidak belinya berapa gitu ya. Kalau dia ketemu ternyata probabilitasnya di beli komputer ya, base komputernya di 0 nih, besar ya, lebih besar angkanya, lebih besar dari ini ya berarti dia kemungkinan belinya kecil dia. Kalau kemungkinan beli kecil, kalau kamu sales ya enggak usah dikejar orang nih. Kemungkinan belinya kecil nih. Nah, gitu contohnya. Kalau probabilitas belinya nih kemungkinan orang nih beli mobil ini besar nih kalau saya hitung pakai Naive Bayes ini. Berarti kejar lagi berikutnya kan. Gitu kalau kamu misalnya kalau jadi sales, ada nggak yang gawe di itu? Biasanya banyak yang kerja di dealer motor, mobil ya. Coba berapa yang kuliah nih? 14 nampaknya nih, Mbak. Kalau ada yang mau nanya boleh ya. Yuk. Nah, berikutnya kalau nggak ada pertanyaan berarti sekarang bagaimana tugasnya ya? Tugasnya sekarang dari cerita yang saya buat tadi ya. Caranya kamu masukkan di Excel datanya tadi ya, terus kamu hitung ini boleh. Kamu ngitung cacahnya ini kalau ke Excel kamu bayangin kalau kamu data trainernya punya 100 data ini datanya makin banyak makin valid tuh. Makin banyak datanya makin valid, probabilitasnya makin mendekati sesungguhnya gitu ya. Jadi untuk memprediksi sebuah data nanti makin lebih tepat gitu ya. Masukkan di Excel ya, atau dihitung, dicacah masing-masing. Tapi kalau misalnya nggak banyak ini dihitung manual jadi hitung-hitung probabilitasnya ya. Itu. Terus, nah tugasnya adalah, nah coba ini kalau ada data seperti ini misalnya, ini cacahnya sama nih ada, ini malah cuma 13 datanya. Atributnya ada umur, ada pendidikan, ada tweet, ya.
banyaknya tweets, ada terima hoax atau menyebar hoax. Nah, ini untuk mendeteksi prospek seseorang tuh menyebar hoax atau tidak gitu. Nah, ini kan data ini bisa ditarik dari Twitter ya. Nah, ini misalnya ada 14 akun kamu tarik ya. Ini orang ini umurnya kurang dari 30. Pendidikannya sarjana ya. Dia nge-tweetnya sehari lebih dari 20. Nah, ini berarti influencer ini ya. Nge-tweetnya banyak ya, sering nge-tweet ya. Yang bawahnya ini umurnya kurang 30, sarjana, tapi dia nge-tweetnya sehari jarang, hanya kurang dari 10. Ya. Terima hoax tidak, menyebar hoax tidak. Nah, ini terima hoax, ada peluang nih terima hoax ini karena dia nge-tweetnya banyak misalnya itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya tentukan nilai probabilitas menyebar hoaxnya ya dan menyebar hoaxnya tidak. Nah, di sini ya yang menyebar hoaxnya ya. Nah, jadi berapa probabilitas yang ya sama yang tidak ya. Lakukan training dan hitung probabilitas untuk tiap kelas. Nah, jadi tiap kelas yang umurnya kurang dari 30, kelas yang umurnya 30 sampai 40 dan yang beli 40 ini ya dicari probabilitasnya, lakukan training dan hitung probabilitas untuk tiap kelas ya. Lakukan prediksi kelas. Nah, kalau X-nya sekarang datanya ya, bagaimana kalau ada orang yang umurnya kurang dari 30, pendidikannya SD ya. Terus terima hoax-nya iya, jadi pernah dia terima hoax. Kalau pernah terima hoax, kemungkinan orang ini nyebar hoax apa tidak. Nah, gitu maksudnya. Umurnya lebih kurang dari 30, pendidikannya SD, pernah menerima hoax. Nah, iya sini. Nah, kalau dia pernah menerima hoax, kemungkinan dia nyebar hoax apa tidak gitu ya. Nah, bisa untuk skripsi loh ini. Kalau kamu bisa dapat data ini, kamu tarik dari Twitter nih. Tapi karena butuh umur, kamu harus cari tahu umur dari akun ya. Ya ini diteliti ke mahasiswa teman-teman kamu sendiri jadi ya. Ini nggak harus Twitter juga boleh Facebook boleh atau IG ya. Ini teman-teman kamu boleh ambil teman kamu sekitar 14-20 mahasiswa tanya ya berapa umurnya, terus kalau pendidikan ya pendidikan karena kamu kuliah student semua ya. Berarti kamu harus cari pembanding ya. Ada yang teman kamu yang kuliah sama yang tidak. Ini pendidikan diganti bisa nih. Satunya pendidikan kuliah, satunya tidak. Boleh ini diganti ya. Terus dia punya akun IG misalnya, ya ini periodenya nggak harus per hari misalnya, per minggu boleh, satu minggu berapa kali dia update status misalnya. Ini kalau bisa ditarik dari medsosnya, jadi benar-benar datanya real, jangan di kuesioner ya. Kalau kuesioner itu jawabnya kadang itu kan subjektif, kadang jawabnya kadang nggak data yang sesungguhnya kan. Kalau bisa narik data di medsosnya, nah berarti datanya real. Ini orang ini update status seminggu berapa kali ini ya. Tahu ada datanya, nah lebih panik. Apakah dia nerima hoax atau tidak? Nah. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Oh, nah minggu berikutnya topik 11 kita mid semester ya. Nah, silakan siap-siap menghadapi mid semester. Jadi soalnya ya saya bikin dari semua materi yang sudah pernah kita pelajari. Kita sudah kuliah hampir 40 menit ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sudah kuliahnya ya. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Jangan lupa mengupload tugasnya ya. Minggu depan kita mid semester ya. Kalau ada pertanyaan juga boleh ditulis di forum ya. Kalau saya sempat nanti saya tanggapi ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.